manusia yang sanggup. Dikisahkan dalam fakta-fakta sejarah bahwa Ibrahim berumur 86 tahun dan Ibrahim sudah memiliki jabatan sebagai Nabi dan Rasul, sementara anaknya diberikan Allah berumur 13 tahun. Ismail, putra sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman, berkata kepada anaknya Ismail, "Wahai anakku, aku akan menyembelih." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ustadz Yahya Waloni pada hari Jumat ini, hari Jumat 6 Juni 2025. Jadi beliau meninggal di mimbar Masjid Darul Falah, Minasa, Upah, Gunung Sari, Ropa, Cini, Makassar. Jadi insya Allah kalau kita lihat ya, beliau husnul khotimah. Coba kita baca sedikit kronologi wafatnya Ustadz Yahya Waloni. Jamaah ungkap isi khutbah terakhir. Jadi rencananya Ustadz Yahya Waloni ini akan dimandikan, dikafani dan diterbangkan ke kediamannya di Jakarta. Jadi ada saksi mata yang menyebut bahwa Ustadz Yahya Waloni terjatuh sebelum menyampaikan doa penutup khutbah kedua. Jadi Ustadz Yahya Waloni ini terjatuh dan tak sadarkan diri usai duduk antara dua khutbah. Jadi masih sempat berdiri di khutbah kedua. Dan ingatkan kita pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menceritakan sekretaris pengurus Masjid Darul Falah yang bernama Harfan Jaya Sakti. Jadi kronologi kejadian menurut sekretaris masjid tersebut, Ustadz Yahya Waloni duduk di saf pertama saat khutbah menjadi satu dari sekitar 200 jamaah. Jadi ada sekitar 200 jamaah sekaligus saksi mata wafatnya Ustadz Yahya Waloni. Jadi ada 200 jamaah yang melihat meninggalnya Ustadz Yahya Waloni di mimbar. Jadi sebelum memberi khutbah Jumat, pagi harinya Ustadz Yahya Waloni ini memberi khutbah Idul Adha di sebuah masjid di pusat kota Makassar bersama istrinya Siti Mutmainnah, umurnya 34 tahun. Jadi Ustadz Yahya Waloni ini sebelumnya menginap di Hotel Prima, Samratulangi, Makassar, sekitar 9,7 kilo dari Masjid Darul Falah. Jadi pukul 10.30. Panitia menyebut Ustadz Yahya Waloni bahkan masih sempat menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban di halaman timur masjid. Sementara istrinya dijamu di rumah salah seorang takmir masjid sekitar 70 meter dari Darul Masjid. Jadi pukul 11.30 Ustadz Yahya Waloni masuk ke dalam masjid. Beliau duduk di saf pertama, membaca surat Al-Kahfi dan berzikir. Pukul 12.05 WITA, usai azan, panitia mempersilahkan khatib naik ke mimbar. Tema khutbah Ustadz Yahya Waloni tentang kekuatan iman ujian Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail sebagai bukti ketaatan individu, keluarga, dan umat muslim. Ujar sekretarisme Al-Falah. Jadi khutbah berlangsung sekitar 15 menit. Jadi jamaah sudah memadati masjid hingga lantai 2. Pukul 12.25 WITA. Usai khutbah pertama, Ustadz Yahya Waloni kembali berdiri dan menyampaikan khutbah tanpa teks. Usai baca sholawat Nabi dan sebelum bacakan doa khutbah terakhir, langsung pegang dada, jatuh di mimbar. Jadi sekretaris Masjid Al-Falah mengira Ustadz Yahya Waloni ini mau minum. Ternyata di saat rukun keduanya beliau jatuh. Jadi sontak membuat jamaah yang ada di depan saf pertama maupun saf kedua panik melihat Ustadz Yahya Waloni jatuh terduduk. Dan imam dan para pengurus berlomba-lomba ke depan melihat Ustadz Yahya Waloni ini sudah tidak sadarkan diri. Dan pada pukul 14.00 WITA, Ustadz Yahya Waloni dikabarkan sudah wafat. Dan pada pukul 13.45 sebelumnya jenazah dikembalikan ke Masjid
di bagasi belakang ambulan klinik Rumah Sakit Bahagia. Duduk istri bersama almarhum. Jadi begitu sekelebat kronologi Ustadz Yahya Waloni wafat hari Jumat di saat khutbah Jumat. Dan ini benar-benar membuat kita sebagai kaum muslimin iri melihat beliau pulang ke rahmatullah yang insya Allah husnul khatimah. Beliau bisa dibilang adalah pejuang. Beliau selalu melabelkan dirinya di dalam beberapa ceramah adalah sebagai Umar bin Khattab. Beliau kita lihat sangat berani, berapi-api dalam ceramahnya. Ya, memang kalau kita lihat Ustadz Yahya Waloni ini ya, bagaimana tidak mikir dunia, sudah ya benar-benar mengejar akhirat, sehingga beliau pun di saat berpulang ke rahmatullah dalam keadaan insya Allah husnul khatimah. Sebelum beliau naik mimbar, beliau membaca surat Al-Kahfi dan berzikir. Ini disampaikan oleh Sekretaris Masjid Al-Falah langsung. Baik ya, coba kita lihat ya beberapa cuplikan video Ustadz Yahya Waloni di saat berceramah di Masjid Al-Falah di Makassar. Dan inilah detik-detik beliau meninggal dunia. Setelah sampai anak ini pada usia yang sangat, dikisahkan dalam fakta-fakta sejarah bahwa Ibrahim berumur 86 tahun dan Ibrahim sudah memiliki jabatan sebagai Nabi dan Rasul, sementara anak yang diberikan Allah berumur 13 tahun. Ismail, putra sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman, berkata kepada anaknya Ismail, "Wahai anakku, aku akan menyembelih engkau. Ya bunaya, ini asrafil manam, ani asbauka fansur masatara." Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketakwaan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada kedua orang tuanya. Beliau menjawab, "Ya abati al-matumar satajiduni, insyaallah minasabirin." Lakukan wahai ayahku dengan cepat, supaya engkau akan mendapatiku, insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak sematawayang yang berpuluh-puluh tahun didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja. Tapi kemantapan ketauhidan iman Ibrahim alaihissalam tak ada bandingnya. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim, ila qiyamah millata Ibrahim hanif." Ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Ada anunya, sandaran kepalanya mau diturun, ini mau diambil di balik ke rumah sakit. Ada tandunya masjid. Ada tandunya masjid. Ada yang tandu kepalanya, siapa tahu bisa. Tandunya dipucat di muka nih. Meninggal kita. Nggak tahu habis. Dari waktu itu